3, 2, 1, go. Close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil Quranil Azim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab wa yatadarrusunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatu wa rahmah wa khaffatsmul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Wabi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di pagi hari ini ya, sahabat RSI sekalian, selalu kita memuji Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sejatinya harus kita syukuri, bersyukur dengan lisan banyak memuji namanya, hati menerima nikmat apapun yang Allah beri kepada kita, dan fisik kita digunakan untuk taat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, wassalihin, dan insya Allah kita umatnya istiqomah mengikuti risalahnya ila yaumil kiamat. Sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dari arah mana sih setan itu bisa mengganggu seseorang atau masuk ke dalam diri seseorang atau bisa menguasai seseorang. Kenapa ini kita menjadi pembahasan? Agar minimal kita terhindar dari godaan setan tersebut. Karena setan senantiasa bagaimana menjerumuskan Bani Adam untuk mengikuti mereka, membisikkan dengan was-was terhadap makhluk yang dia menjadi target teman untuk bisa masuk bersamanya dalam azab neraka jahanam. Ada beberapa poin ya, yang akan kita bahas. Mungkin pada hari ini kita bahas satu poin terlebih dahulu, agar kita mengetahui dari pintu mana setan masuk. Dan tema pada hari ini kita membahas dari buku seorang ulama, Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau ada pakar dunia gaib dalam ruqyah syariah, yang di dalam pembahasannya dia pun menyampaikan pintu-pintu masuk datangnya. Ini harus kita waspadai. Sebab Allah pun menyampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Allah katakan, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi iblis pun memang sudah memproklamasikan dirinya untuk apa? Kan menyesatkan seluruh keturunan anak Adam. Bagaimana prosesi datangnya? Ya, dalam ayat ini itu ada 4 penjuru angin yang dia datang menggoda setiap anak Adam agar tidak bersyukur kaget. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Mana Allah menyampaikan dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ini, jadi setan itu akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, samping kiri, dan samping kanan. Target besarnya apa?
wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar manusia itu tidak bersyukur. Apa lawan bersyukur? Ya tentu mukhalafahnya, kalimat kebalikannya adalah tidak menjadi hamba yang bersyukur, berarti hamba itu menjadi hamba yang kufur. Adapun pintu yang pertama yang dibahas oleh seorang syekh di dalam buku ini, beliau mengatakan begitu banyaknya pintu-pintu masuk setan untuk menggoda manusia, yang dia tempatkan posisi pertama ya adalah pintu kebodohan. Kenapa kebodohan ini menjadi merupakan pintu utama tempat masuknya setan ke dalam diri seseorang sehingga bisa menguasai? Beliau mengatakan karena kebodohan ini merupakan pintu utama yang menggoda manusia tidak berlebihan. Kenapa kebodohan ini menjadi poin pertama? Karena dimulai dari sinilah segala jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba terhadap perilaku yang menyimpang di dalam dirinya. Oleh karena itu orang yang bodoh begitu mudah dipengaruhi, ya, dijerumuskan. Bahkan banyak pasien kami ya, dari tim RNC mendapati orang yang memakai jimat, yang memakai susuk, yang mendatangi dukun, yang mereka pasang jimat yang dipendam di rumahnya, dikalungkan untuk anaknya, bahkan ditaruh di dompetnya. Berangkat karena apa? Karena mereka tidak mengetahui hukum dari menyimpan benda tersebut yang jelas Allah larang dalam syariat. Berangkat dari kebodohan ini karena tidak tahu. Biasanya kebodohan ya akan bersama dengan kebodohan. Ketidaktahuan seseorang itu akan menjerumuskan karena tidak mau mempelajari syariat, akhirnya mudah sekali seorang itu terjerumus dalam kesesatan. Maka wajar Rasul mengatakan almar'u ala dini khalili. Jadi seseorang itu akan bersama dengan agama temannya. Dan di akhirat pun ada sekelompok orang yang disebut dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25 sampai 29. Di situ Allah katakan wa yauma ya'du zalimu ala yadai. Jadi ada kelompok orang-orang zalim yang mereka menggigit jarinya, menggigit tangannya. Saya berkata, andaikan dulu saya ikut jalan bersama. Asbabnya apa? Asbabnya karena dia tidak mengikuti jalan Rasul di dunia, menyesalnya di akhirat. Karena dulu di dunia dia punya teman yang bodoh. Bodoh di sini bukan tidak punya pendidikan setara dengan mungkin sarjana kah, S1, S2, S3 kah. Tetapi apa? Pendidikan yang tidak dia pahami adalah tentang syariat. Karena syariat inilah menjadi jalan bagaimana seorang hamba Allah muliakan dengan ilmu. Jadi ada sebagian orang yang menyesal, yang dia berkata ya wailatana laqad adolani, ayat ani zikri ba'da izani. Menyesal dia karena menjadikan si fulan teman akrab. Nah, teman ini menjadi jalan salah satu kebodohan seseorang mengikuti agama teman. Maka wajar kita sebagai seorang mukmin wajib menyeleksi siapa teman-teman terdekat kita. Karena bisa jadi itu yang bisa mengarahkan kita ke surga, bahkan sebaliknya bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Kenapa kebodohan? Karena bicara kebodohan ialah mereka orang yang tidak mengerti tentang ilmu syariat. Ia tidak akan tahu mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Karena cenderung mengikuti dalam suatu perkara tanpa dasar ilmu. Sebelum melanjutkan video ini, kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Rumah Sehat Kolbu dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk membagikannya ke kerabat,
keluarga, dan teman-teman terdekat Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan Allah pun sudah menjelaskan dalam ayat lain, surat Al-Isra ayat 36. Allah katakan, wala taktuma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad lu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah melarang, janganlah kalian mengikuti suatu perkara yang tidak ada dasar ini. Kenapa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, bahkan hati, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Disinilah kita diperintahkan untuk bisa mau menuntut ilmu Islam. Bahkan di dalam satu ayat di surat Al-Kahfi ada beberapa orang yang dia menyangka sudah melakukan suatu kebaikan dalam beramal. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 103, hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mal. Mau enggak orang, ya, kalian saya beritahukan orang yang paling rugi perbuatan. Siapa mereka? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, allazina dola sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang menyangka dia berbuat sudah banyak kebaikan di dunia, sudah banyak amalan di dunia, sudah banyak perbekalan yang diharapkan bisa menjadi kebaikan di akhirat dengan amalan di dunia. Tapi apa? Ternyata orang tersebut kena fitnah kebodohan, amalnya tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan tidak mengikuti Rasulullah contohkan. Dia menyangkanya apa? Sudah beramal banyak. Padahal apa kata Allah dalamnya? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka itu apa? Sudah menyangka dengan baik-baik, dengan benar-benar, dengan berbangga-bangga dengan amalnya, tapi di akhirat mereka tidak mendapati balasan amal tersebut. Berangkat dari apa? Kebodohan dia. Bahkan dalam satu ayat lain ketika Allah memerintahkan untuk kita senantiasa memahami hakikat ilmu atau hikmah dalam Al-Quran. Maka ketika Allah sampaikan di dalam satu firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 269, Allah mengatakan sesungguhnya ketika Allah berikan kebaikan kepada hamba-Nya. Kebaikan apa ini? Al-hikmah. Jadi siapa yang diberikan hikmah dalam surat Al-Baqarah ayat 269? Wa may yu'tal hikmah, kata. Artinya hikmah ini kata para ulama pemahaman ilmu syariat. Faqad, sungguh utiyan khairan katsira, dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang banyak itu bukan ukuran nilai dunia. Kebaikan yang banyak ketika seorang memiliki pemahaman tentang ilmu syariat, yang itulah menyelamatkan dia dari kebodohan. Kan dalam surat Al-Mujadilah Allah mengatakan, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Berangkat dari kebodohan menjadi golongan setan. Bahkan Abdullah ibn Mubarak menuturkan, ulama di masa tabi'in, kebodohan adalah kematian sebelum kematian sebenarnya. Sebelum kuburan jasad, mereka telah dikubur karena ketidakketahuannya. Orang yang tanpa ilmu, ya, laksana mayat sebelum berbangkit, ia tidak bisa, ya, dia tidak akan dibangkitkan. Jadi ini suatu gambaran di antara pintu masuk setan untuk merasuki orang yang menjadi teman dari setan tersebut adalah kebodohan. Maka wajar ketika Al-Hasan Al-Mawardi rahimahullah berkata, barangkali ada orang yang enggan menuntut ilmu karena usianya sudah lanjut, atau merasa malu untuk menuntutnya ketika sudah tua karena pada waktu mudanya ia telah menyia-nyiakannya. Akhirnya ia rela menerima kebodohan sebagai ciri khasnya dan lebih memilih daripada harus belajar dan mengaji. Ini merupakan tipu daya setan, yaitu kebodohan dan kemalasan. Sebab jika ilmu menjadi sebuah keutamaan bagi orang-orang yang dimana lanjut
usia, harusnya tetap mencintainya, karena memulai suatu kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Maka tidak ada kata terlambat dalam belajar, terutama ketika kita memahami hakikat tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang benar dalam keimanan. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang beliau berkata, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan rahmat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Di sini beliau menyampaikan dalam asarnya, "Ud'u aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisa fatahliku." Jadilah kamu seorang yang alim. Jadi atau apa? Menuntut ilmu. Atau apa? Mendengar. Atau apa? Muhibban, pencintanya. Dan jangan kamu menjadi orang yang kelima, sebab kamu akan binasa. Siapa yang kelima itu? Ya tentu orang-orang yang benci dengan ilmu atau dia terjerumus dalam kebodohan. Maka kita harus semangat menuntut ilmu, karena ukuran kebaikan seorang hamba ialah ketika dia memahami ilmu Islam. Man yuridullahu bihil khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin beri kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan beri paham Islam kepada orang tersebut. Bahkan ketika kita banyak ilmu dalam konteks syariat, kita terus mau belajar, kita sebagai talibul ilmi untuk banyak menuntut ilmu, akan diberikan jalan-jalan yang banyak bagi orang-orang yang punya kesungguhan dalam menuntut ilmu Islam. Bagaimana Allah pun firmankan, man jahada fina lanahdiyanahu subula. Siapa yang bersungguh-sungguh jahada untuk mencari keriduanku, kata Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan yang banyak untuk dia bisa mendapatkan kebaikan itu. Nah, semangat menuntut ilmu adalah menjadi suatu kesungguhan kita agar bisa menjadikan kesempatan hidup di dunia yang sebentar ini agar terus menambah wawasan khasanah keislaman. Terakhir ada perkataan seorang Khalil bin Ahmad. Dia menggolongkan manusia dari segi pengetahuan menjadi 4 golongan. Pertama, ada orang yang pintar dan dia sadar dia pintar, maka dia menyampaikan ilmunya kepada orang-orang sekitarnya. Maka inilah yang disebut ulama. Dan yang kedua, orang yang pintar tapi dia tidak sadar kalau dirinya pintar, maka orang yang seperti harus diingatkan agar dia senantiasa mau menyampaikan ilmu yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, ada orang yang menyadari dirinya bodoh dan dia pun sadar kalau dirinya bodoh. Akhirnya apa? Dia mau belajar, mau mendatangi majelis ilmu, mau dibimbing oleh orang-orang yang notabene memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang-bidangnya. Maka inilah orang-orang yang senantiasa datangi majelis ilmu karena dia tahu dirinya itu penuh dengan kebodohan. Ada yang terakhir yang mungkin dalam kondisi buruk. Kenapa buruknya? Karena dia bodoh tapi dia tidak sadar kalau dirinya bodoh, sehingga dia beramal tidak sesuai dengan ilmu. Dia menyangka mendapat kebaikan dari amalnya, padahal di akhirat menjadi kesengsaraan. Banyak kasus dalam pasien RSI khususnya yang mereka punya amalan-amalan wirid-wirid tetapi tidak sesuai sunnah, malah mendatangkan jin. Malah jin masuk ke dalam tubuhnya yang membuat susah diri. Yang dia sangka itu amalan dari seorang ustaz. Padahal amal itu tidak disunahkan. Yang dia melakukan wirid-wirid sampai ribuan, dia baca suatu amalan yang dikasih oleh gurunya padahal tidak ada sunnahnya, maka ini menjadi suatu celah masuk setan di dalam diri seorang yang menguasai dirinya akibat kebodohan yang mereka tidak mau belajar terhadap ilmu syariat. Ya, beginilah sahabat ya, salah satu pintu pertama agar kita jangan pernah malas untuk menuntut ilmu. Terakhir dalam satu hadis Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Ad-dunya mal'unat." Dunia itu dilaknat oleh Allah. Mal'ununa fiha, dan dilaknat apa yang ada pada. Illa zikrillah.
di semua dunia dan isinya mendapat laknat Allah kecuali ada 4 kegiatan. Bukan agar kita selamat dari laknat tersebut. Pertama, zikir kepada Allah. Kedua, wama wala, orang-orang yang beramal apa yang Allah cintai, syarikat Allah dan segala-galanya. Wa aliman, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Dan wa muta'aliman, orang-orang yang mau belajar. Inilah 4 golongan yang Allah selamatkan dari segala hal yang buruk di dunia bahkan di akhirat. Baik, inilah sahabat satu poin yang kita bahas tentang pintu maksud setan adalah kebodohan. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini, khususnya buat saya dan umumnya buat sahabat RSI sekalian. Semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan, diberikan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu bukan untuk berbangga-bangga ria. Ilmu adalah hakikatnya yang sebenar-benarnya ilmu buat seseorang itu takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya bukanlah banyak ilmu mereka yang banyak hafalan, banyak tulisannya, tapi orang yang berilmu, kata beliau, orang yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah. Hadanallahu yakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya, share dan like. Semoga menjadi lahan dakwah amal jariah kita. Like, laptop. Salam tadi gue ya.